Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini adalah tentang isim maksur. Isim maksur adalah setiap kalimat isim mu'rab yang diakhirin dengan alif lazimah yang sebelumnya berharkat fathah. Yang dimaksud dengan alif lazimah itu adalah alif yang tetap atau alif yang merupakan bagian daripada kalimat tersebut. Penulisan alif ada kalanya ditulis dengan tegak lurus, ada kalanya ditulis dengan bentuk seperti huruf ya. Contohnya seperti lafaz al-fata. Lafaz al-fata ini adalah isim maksur karena lafaz al-fata ini sudah merupakan kalimat isim karena terdapat al dan isim ini merupakan isim mu'rab dan di sini diakhirin dengan alif lazimah. Jadi alif ini merupakan bagian daripada lafaz al-fatah dan harkat sebelum alif tersebut adalah harkat fathah al-fatah. Contoh lagi seperti lafaz al-'asa dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bisa disebut dengan isim maksur harus memenuhi unsur-unsurnya. Yang pertama, harus berupa kalimat isim. Yang kedua, isim tersebut harus merupakan isim mu'rab. Yang ketiga, harus diakhirin dengan huruf alif dan alifnya adalah alif lazimah. Jikalau tidak memenuhi ketiga unsur ini, maka kalimat tersebut tidak bisa disebut dengan isim maksur. Kita ambil contoh yang tidak memenuhi unsur yang pertama, seperti lafaz yakhsha. Lafaz yakhsha ini tidak bisa disebut dengan isim maksur. Kenapa? Karena lafaz yakhsha ini bukan kalimat isim, melainkan kalimat fi'il mudhari'. Contoh lagi seperti lafaz Roma. Lafaz Roma ini juga benar, yakhsha dan Roma ini sama-sama diakhirin dengan huruf alif. Tetapi ini tetap tidak bisa disebut dengan isim maksur karena ini bukan merupakan kalimat isim. Contoh lagi seperti lafaz ala. Ala ini bentuknya memang mirip, yaitu diakhirin dengan huruf alif, tetapi ini tidak bisa disebut dengan isim maksur karena ini bukan merupakan kalimat isim. Ala adalah kalimat huruf jer. Contoh lagi seperti lafaz ilah. Ilah ini juga bukan kalimat isim, melainkan kalimat huruf jer sama dengan lafaz ala. Yakhsha dan Roma kalimat fi'il, sehingga tidak disebut dengan isim maksur karena tidak memenuhi unsur yang pertama. Begitu juga dengan lafaz ala dan ilah tidak merupakan kalimat isim sehingga tidak bisa disebut dengan isim maksur. Sekalipun keempat lafaz ini sama-sama diakhirin dengan huruf alif. Selanjutnya contoh daripada kalimat yang tidak memenuhi unsur yang kedua, yaitu bukan merupakan isim mu'rab, seperti lafaz mata. Lafaz mata ini memang kalimat isim, akan tetapi lafaz mata ini bukan isim mu'rab, melainkan isim mabni, sehingga dia tidak bisa disebut dengan isim maksur karena tidak memenuhi unsur yang kedua. Kita ambil contoh lagi yang tidak memenuhi unsur yang ketiga, seperti lafaz al-hadi. Al-hadi ini dari bentuknya jelas tidak bisa disebut dengan isim maksur karena di sini diakhirin dengan huruf ya, bukan alif sebagaimana isim maksur. Contoh lagi seperti lafaz zaidani. Zaidani di sini memang ada alifnya, tetapi alif di sini bukan alif lazimah sebagaimana isim maksur. Contoh-contoh ini semuanya tidak bisa disebut dengan isim maksur karena tidak memenuhi unsur-unsur daripada isim maksur. Selanjutnya, alif yang ada pada isim maksur tidak selamanya merupakan alif asli. Ada kalanya yang pertama, alif itu merupakan perubahan bentuk dari huruf wawu atau iya.
Kita ambil contoh kalimat yang di sana diakhirin oleh alif, tapi alifnya itu merupakan perubahan bentuk dari waw atau ya. Seperti lafaz al-'asa. Aso di sini diakhirin dengan alif. Alifnya ini bentuk asalnya adalah waw. Contoh lagi seperti lafaz al-fata. Al-fata ini juga termasuk isim maksur yang diakhirin alif, dan alifnya ini merupakan perubahan bentuk dari huruf ya. Hal ini bisa diketahui manakala lafaz-lafaz ini dirubah bentuknya menjadi isim tasniah ataupun jamak. Seperti lafaz al-'asa. Al-'asa alifnya bisa diketahui bahwa ini adalah perubahan bentuk dari huruf wawu, manakala lafaz al-'asa dirubah bentuknya menjadi isim tasniah. Al-'asa menjadi al-'asawani. Al-'asawani di sini tidak terdapat alif melainkan wawu. Ini menunjukkan bahwa asal daripada alif yang ada pada lafaz asa itu adalah wawu. Begitu juga dengan lafaz al-fata, penjelmaan bentuk dari ya. Ketika dibentuk isim tasniah menjadi al-fatayani. Di sini ada ya, tidak ada alif setelahnya ta. Ini adalah bukti bahwa alif yang ada pada lafaz al-fatah adalah asalnya huruf ya. Bentuk selanjutnya daripada alif yang ada pada isim maksur, ada kalanya alif tersebut merupakan alif tambahan untuk menunjukkan sebagai tanda taknis dari bentuk isim mu'annas, sehingga alifnya disebut dengan alif taknis. Contohnya seperti lafaz dzikra. Kemudian contoh lagi seperti lafaz atsya. Lafaz dzikra di sini terdapat alif. Alifnya di sini bukan alif asli, melainkan alif tambahan. Keberadaan alif di sini sebagai tanda bahwa kalimat isim yang terdapat alif taknis ini adalah bentuk dari isim muannas. Lalu bentuk dari mudzakkar lafaz dzikra ini apa? Bentuknya adalah lafaz dzikrun. Ini adalah bentuk isim mudzakkar dari lafaz dzikra. Kemudian atsya, begitu juga bentuk mudzakarnya adalah atsyun. Jadi keberadaan alif itu ditambahkan sebagai tanda bahwa isim tersebut adalah isim muannas. Yang selanjutnya alif tersebut ditambahkan untuk menyamakan bentuk dengan wazan dari kalimat yang lain. Jadi keberadaan alif di sana sebagai tambahan saja, sebagai ilhaq untuk menyamakan bentuk dengan wazan dari kalimat yang lain. Contohnya seperti lafaz arto. Arto ini bentuknya disamakan dengan lafaz Ja'far. Ja'far. Kemudian contoh lain seperti lafaz zifra. Zifra ini bentuknya disamakan dengan wazan dari lafaz dirham. Jadi keberadaan alif itu semuanya sebagai huruf tambahan saja, fungsinya sebagai ilhaq untuk menyamakan bentuk saja. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari alif lazimah yang ada pada isim maksur, tidak semuanya berupa alif asli. Selanjutnya, apakah isim maksur termasuk dari kalimat isim yang bisa menerima tanwin? Ya, isim maksur tetap bisa menerima tanwin selama di sana tidak terdapat ilat dari isim ghairu munsharif. Kan tapi jikalau di sana terdapat ilat dari isim ghairu munsharif, maka isim maksur tersebut tidak bisa diberi tanwin atau masuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Jadi isim maksur tetap bisa diberi tanwin dengan syarat jikalau di sana tidak dimasukin oleh al. Seperti lafaz makna. Makna ini tetap dibaca maknan. Apabila dimasukin oleh al, maka maknan ini akan dibaca al-makna tanpa tanwin. Contoh lagi seperti lafaz ridhon. Ridhon ini bisa diberi tanwin dan apabila diberi al menjadi
ar-ridha tanpa tanwin. Jadi keberadaan isim maksur sama dengan isim mufrad pada umumnya. Lalu bagaimana dengan i'rab daripada isim maksur? Isim maksur adalah kalimat isim yang diakhirin dengan huruf alif, dan alif tidak bisa menerima harkat, sehingga tanda i'rab daripada isim maksur semuanya dikira-kira atau masuk dalam kategori tanda i'rab yang takdiri, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jer. Kita ambil contoh dalam keadaan rofa. Tanda rofaknya seharusnya menggunakan dhammah, seperti lafaz jaa al-fata. Lafaz al-fata di sini berkedudukan sebagai fa'il dari lafaz jaa, pelaku dari lafaz jaa. Pelaku hukumnya wajib rofa. Tanda rofanya adalah dengan dhammah, akan tetapi dhammahnya di sini tidak bisa ditampakkan karena lafaz al-fata diakhirin dengan alif. Sementara alif tidak bisa menerima harokat, sehingga di sini tetap dibaca al-fata. Tanda dhammahnya dikira-kira saja pada alif. Begitu juga ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya seharusnya menggunakan fathah. Contohnya seperti lafaz ra'aitu al-fata. Al-fata pada kedudukan ini berkedudukan sebagai maf'ul bih dari lafaz ra'aitu. Saya melihat al-fata kepada seorang pemuda. Maf'ul bih hukumnya wajib nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah, tapi fathahnya tidak bisa ditampakkan. Ra'aitu al-fata, karena lafaz al-fata di sini huruf akhirnya adalah alif. Dan ketika dalam keadaan jer pun seharusnya tanda jernya menggunakan kasroh seperti lafaz mina al-fata, tetapi di sini tanda jernya yang berupa kasroh tidak bisa ditampakkan karena alasannya sama. Ini diakhirin dengan huruf alif, sehingga dalam keadaan rofa, nasab dan jer bacaannya tetap jaa al-fata, ra'aitu al-fata, minal fata, semuanya tetap al-fata. Ini adalah tanda i'rab dari isim maksur yang berupa harokat ketika dia berbentuk mufrad. Lalu bagaimana ketika dia berbentuk tasniyah maupun jamak? Isim maksur manakala berbentuk isim tasniyah ataupun kalimat jamak, maka tanda i'rabnya tidak menggunakan harokat lagi sebagaimana ketika dia berbentuk mufrad. Akan tetapi tanda i'rabnya sudah menggunakan huruf. Kita fokus kepada ketika dia berbentuk isim tasniyah. Bagaimana bentuk isim maksur ketika dibentuk isim tasniyah? Maka akan dirinci sebagai berikut. Isim maksur manakala dibentuk menjadi isim tasniyah, dalam hal ini terdapat dua bentuk. Yang pertama, manakala alif yang pada isim maksur tersebut berada pada urutan yang ketiga, maka bentuk alifnya dikembalikan kepada asalnya. Jadi manakala alif itu merupakan perubahan bentuk dari huruf wawu, maka dia harus dikembalikan bentuknya menjadi wawu. Begitu juga manakala dia merupakan perubahan bentuk dari ya, maka alif pun harus dikembalikan kepada bentuk asalnya, yaitu ya. Contohnya seperti lafaz al-fata. Al-fata ini alifnya merupakan perubahan bentuk dari huruf ya. Ketika dibentuk isim tasniyah, maka alif ini harus dikembalikan bentuknya menjadi ya. Al-fata menjadi al-fatayani atau al-fatayaini. Al-fatayani manakala dalam keadaan rofa ditambah dengan alif dan nun, bentuk daripada alifnya, alif isim maksur, dikembalikan kepada bentuk asalnya, yaitu ya. Begitu juga ketika dalam keadaan nasab, dia ditambah dengan ya dan nun. Sementara alifnya juga dikembalikan pada bentuk asalnya, yaitu ya. Contoh lagi seperti lafaz al-asa. Lafaz al-asa, alifnya ini merupakan perubahan bentuk dari wawu. Maka ketika dibentuk isim tasniyah,
alifnya akan dikembalikan menjadi waw, menjadi al-asawani atau al-asawaini. Ini adalah ketika isim maksur dibentuk menjadi isim tasniyah. Bentuk kedua dari isim maksur yang dibentuk menjadi isim tasniyah adalah manakala alifnya berada pada urutan yang keempat atau lebih, maka alif tersebut harus dirubah menjadi ya. Baik alif itu merupakan perubahan bentuk dari waw ataupun ya, tetap sama-sama dirubah menjadi ya. Contohnya seperti lafaz Mustafa. Mustafa ini alifnya merupakan perubahan bentuk dari waw. Contoh lagi seperti lafaz Mustashfa. Alifnya ini perubahan bentuk dari ya. Karena memang alifnya posisinya berada pada urutan yang lebih dari 3, dalam hal ini contoh Mustafa berada urutan kelima, sementara Mustashfa berada pada urutan yang keenam, maka alifnya ini semuanya dirubah menjadi ya. Jadi Mustafa ketika berubah menjadi isim tasniyah menjadi Mustofayani. Dan ketika dibentuk dalam keadaan nasab ataupun jer menjadi Mustofayaini. Alifnya semuanya diganti menjadi ya. Begitu juga pada lafaz Mustashfa. Mustashfa akan menjadi Mustashfayani atau Mustashfayaini. Ini apabila alif berada pada urutan yang keempat atau lebih. Ini adalah bentuk-bentuk isim maksur ketika akan dirubah menjadi isim tasniyah. Selanjutnya bagaimana isim maksur manakala dibentuk menjadi kalimat jamak? Yang pertama manakala dibentuk jamak mudzakkar salim. Jikalau di jamak mudzakkar salim, maka alif yang ada pada isim maksur harus dibuang dan menetapkan harkat fathah pada huruf sebelum alif. Contohnya seperti lafaz Mustafa. Lafaz al-Mustafa ini adalah berbentuk mudzakkar, maka jamaknya menggunakan jamak mudzakkar salim. Caranya adalah huruf alif yang ada di akhir ini dibuang dan menetapkan harkat fathah sebelum alif. Mustafa menjadi Mustafauna. Ini ketika dalam keadaan rofa, jadi tinggal ditambah dengan waw dan nun saja. Kemudian ketika dalam keadaan nasab atau jer menjadi Mustofaina. Jadi harkat fathah ini ditetapkan. Kenapa kok harus ditetapkan? Ini sebagai tanda bahwa setelah harkat fathah ini terdapat huruf alif yang dibuang. Ini manakala isim maksur dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain seperti lafaz a'la. Lafaz a'la dibuat jamak mudzakkar salim. Alifnya dibuang dan harkat fathahnya ditetapkan menjadi a'launa atau a'laina. Begitu seterusnya. Selanjutnya adalah ketika isim maksur dibentuk menjadi jamak muannas salim. Kita ambil contoh seperti lafaz al-'asa. Bagaimana caranya? Caranya alif yang ada di akhir ini dikembalikan pada bentuk asalnya. Jadi manakala asalnya adalah waw, maka alifnya dikembalikan menjadi waw. Begitu juga manakala asalnya berupa ya, dia juga dikembalikan menjadi ya. Pada lafaz al-'asa ini bentuk asalnya adalah waw. Maka ketika dibentuk jamak muannas salim menjadi al-'asawatu. Alifnya dirubah menjadi waw. Kemudian contoh lagi seperti lafaz al-fatah.
Al-fata alifnya ini merupakan penjelmaan bentuk dari ya. Ini ketika dibentuk jamak menjadi al-fatayat. Jadi bentuk alifnya dikembalikan kepada bentuk asal, selanjutnya ditambah dengan alif dan ta yang merupakan tanda dari jamak muannas salim. Al-asa menjadi al-asawatu atau al-asawati, al-fata menjadi al-fatayatu atau al-fatayati. Ini adalah bentuk-bentuk dari isim maksur ketika berbentuk mufrad, tasnia, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.